Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Lukas, pasal 9, ayat 1 sampai 9. Dengarlah firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih Saudara Lau yang sudah memimpin kita dalam pembacaan firman hari ini. Sedikit Saudara menambahkan tentang pengumuman rekrutmen hari ini. Mungkin tadi yang diumumkan adalah untuk sound system, karena memang pelayan sound system kita sedang memerlukan lebih lagi personil untuk pelayanan sound system. Jadi untuk saudara-saudara khususnya bagi para member ya, pelayanan kita melihat pelayanan adalah pelayanan yang dilakukan, yang khusus dilakukan oleh para member. Saudara bisa menghubungi kami, bisa mendaftar, tidak perlu kualifikasi tertentu untuk pelayanan ini ya. Jadi saudara bisa menghubungi Saudara Daniel, dan kalau saudara pun ingin terlibat dalam pelayanan-pelayanan di bidang lain di Gospel Providence Church seperti usher, multimedia, pelayanan hospitality dan yang lainnya, saudara bisa menghubungi kami. Kami sangat senang sekali dan kami mau membuka saudara-saudara untuk bergabung bersama-sama dan melayani bersama-sama di Gospel Providence Church. Ya, dan ini juga menjadi salah satu tema khotbah kita tentang melayani saudara hari ini. Oke, saudara, ada salah satu film favorit saya sepanjang masa, ya, dan film ini adalah film Mission Impossible, yang beberapa bulan lalu film terbarunya baru aja keluar. Saya suka film ini, selain kata istri saya, pemeran utama film ini Tom Cruise itu mirip dengan saya, ya saudara. Film ini itu menceritakan bagaimana satu tim yang kecil ditunjuk oleh pemerintah Amerika Serikat dan ditugaskan untuk menjalankan misi yang katanya ini misi tidak mungkin dapat diselesaikan oleh siapapun. Tetapi dengan kemampuan, kehebatan, peralatan canggih yang dimiliki oleh tim ini, mereka di setiap filmnya selalu saja dapat menyelesaikan misi yang kata orang tidak mungkin bisa selesai, dan mereka akhirnya dapat menyelamatkan dunia ini, negara Amerika, dari ancaman teroris, ancaman musuh-musuh mereka. Dan saudara, sebagai pengikut Kristus, saya bisa katakan juga, kita memiliki satu misi yang Tuhan panggil, Tuhan berikan kepada kita semuanya. Dan misi ini kita sebut dengan namanya misi Injil. Kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah Tuhan pilih, tetapkan dan tebus di dalam anugerahnya, siapapun kita semua adalah agen-agennya Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani dan memberitakan Injil di dalam berbagai peranan dan panggilan yang berbeda-beda. Mungkin saudara di sini ada yang dipanggil untuk menjalankan misi Injil ini secara penuh waktu, secara full time dan secara terus-menerus, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Pak Riza dan saya misalkan dalam menggembalakan Gospel Providence Church ini. Tetapi sebagian besar dari kita mungkin juga ada yang dipanggil untuk menjalani misi Injil ini, memberitakan Injil di dalam marketplace. Kita mungkin menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan menyatakan Injil melalui bidang-bidang karir kita. Apakah kita seorang akuntan, analis bisnis, seorang IT programmer, seorang guru atau dosen di kampus, seorang pebisnis, seorang ibu rumah tangga. Apapun saudara tugas dan peranan-peranan kita di masyarakat, tujuan utama kita sebetulnya, kita tidak hanya bekerja untuk mencari uang, untuk menyambung kehidupan, tetapi kita orang-orang Kristen dipanggil Tuhan di dalam bidang-bidang pekerjaan kita di marketplace, juga untuk memberitakan, mengabarkan Injil
dengan cara yang mungkin terlihat sedikit berbeda dengan apa yang kita lakukan di dalam gereja. Tetapi misi Injil ini saudara, berkaitan dengan film Mission Impossible ini, saya juga bisa katakan ini sebagai satu mission impossible bagi kita semuanya. Kenapa begitu? Karena misi Injil yang kita bawa ini adalah misi Injil yang membawa kabar hidup dan mati, kabar keselamatan yang akan membawa orang-orang berpindah atau berpaling dari kehidupan lamanya, dari kehidupan dosa yang membawa kematian kepada kehidupan kekal. Dan tentunya saudara, ini adalah misi yang sangat penting dan di waktu yang sama sangat susah dijalankan. Bahkan bisa dikatakan mustahil, impossible, kita bisa menjalankan misi ini dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan tetap di dalam kemurahannya memanggil kita semuanya tanpa terkecuali untuk menjalankan misi ini. Dan hari ini kita akan renungkan bersama-sama saudara, bagaimana, apa ekspektasi yang kita harus lihat di dalam misi menjalankan Injil ini saudara, dan bagaimana terutama kita dapat menjalankan misi Injil ini sampai pada akhirnya. Kita sudah baca tadi ayat perikop yang akan kita renungkan bersama-sama dari Lukas 9 ayat 1 sampai 9, dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami menyadari bahwa panggilan membawa misi Injil adalah satu panggilan yang mulia, satu privilege bagi setiap kami. Tetapi di waktu yang sama ini adalah panggilan yang menakutkan, panggilan yang menantang bagi kehidupan kami. Yang kami pikir bagaimana kami yang adalah seorang yang biasa-biasa saja, seorang pekerja biasa, seorang ibu rumah tangga, seorang yang mungkin kurang berpendidikan, dapat mewartakan kabar Injil ini di dalam kemampuan, kapasitas, dan musim kehidupan yang Kau nyatakan kepada kami. Dan Tuhan, nyatakan Tuhan setiap firman-Mu kepada kami, biar kami kembali diingatkan, biar kami kembali didorong melalui firman hari ini, dan biar Injil-Mu kembali memimpin kami Tuhan, untuk menghidupi Injil ini dengan setia, dan mewartakan Injil ini dengan setia, di dalam setiap musim kehidupan kami. Berbicara kepada setiap kami di dalam firman hari ini Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada bonus hari ini, karena biasanya kalau kita poin khotbah hanya 3, hari ini ada 4. Ada 4 poin khotbah yang akan kita renungkan bersama-sama dari perikop yang tadi kita baru baca bersama-sama tentang menjalankan misi Injil. Poin ini adalah, dalam menjalankan misi Injil, kita akan, pertama, memiliki otoritas dan kekuatan Kristus. Kedua, kita akan menanggalkan hal yang penting dalam hidup kita. Ketiga, kita akan menghadapi penolakan. Keempat, kita akan mendapatkan persekusi. Saudara, mungkin kebanyakan dari poin ini terdengar kurang enak di telinga kita, tapi saudara, ini adalah kebenaran yang saya nggak bisa kutak-kutik dari perikop yang dinyatakan hari ini kepada kita. Dan tetap saudara, meskipun poin-poin ini secara garis besar nanti kedengarannya akan sulit atau rada nggak enak, tetap Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan semangat dan sukacita kepada kita untuk menghidupi Injil ini. Mari kita sama-sama mempelajari poin ini lebih dalam lagi. Jangan tutup Alkitab kita akan merujuk poin-poin ini ke dalam ayat-ayat dalam Alkitab kita dengan dekat. Kita masuk ke poin yang pertama. Dalam menjalankan misi Injil, kita akan memiliki otoritas dan kekuatan Kristus. Saudara lihat di ayat pertama, ya di sini jadi saudara pasal 9 ini pasal yang dibuka dengan bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, dan di sini adalah Tuhan Yesus khusus memanggil 12 murid Kristus yang nantinya mereka akan menjadi para rasul. Dan di sini Tuhan Yesus secara khusus mengutus mereka, dikatakan di ayat pertama, untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Apakah itu menyembuhkan penyakit atau menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Di ayat 6, Lukas menyebutkan bahwa tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada ke-12 muridnya ini adalah memberitakan Injil. Jadi bisa dikatakan misi atau tugas yang diberikan kepada para murid ini adalah tugas untuk bagi mereka menjalankan misi Injil. Dan kalau kita perhatikan juga, tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya ini juga sebenarnya adalah tugas-tugas atau pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan sendiri sebelumnya. Misalnya seperti yang kita sudah pelajari di kitab Lukas selama ini, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran Injil tentang datangnya kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang, membangkitkan orang-orang meninggal, dia juga mengusir setan. Dan yang menariknya saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan selama ini itu menarik banyak orang untuk datang kepadanya, karena mereka ingin melihat, mereka ingin mendapatkan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan kata lain saudara, ke-12 murid yang Tuhan Yesus utus ini akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Mereka akan menjadi mitra perpanjangan tangan Kristus untuk menyatakan Injil, memberitakan Injil
kepada orang lebih banyak lagi melalui pengutusannya ini. Pertanyaannya saudara, apakah mungkin para murid ini dapat melakukan apa yang Yesus bisa lakukan? Kita tahu kalau Yesus itu bisa mengajar dengan luar biasa, dia bisa menyembuhkan orang dengan kuat kuasanya karena dia adalah Tuhan yang sepenuhnya memiliki kuasa dan dia juga adalah manusia sepenuhnya yang tidak berdosa. Sedangkan kalau kita lihat ke-12 murid Kristus ini, dulu kita sudah pernah belajar sedikit di pasal 5, waktu Tuhan memilih mereka, kita melihat mereka ini kebanyakan hanya orang-orang biasa. Mereka adalah nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang dipandang bukan orang-orang yang begitu tinggi di masyarakat, dan bagaimana mungkin mereka dapat menjalankan apa yang Tuhan Yesus jalankan di dalam misi ini. Nah saudara, bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan mereka? Apa yang Tuhan Yesus bekalkan kepada mereka semuanya agar mereka semuanya dapat menjalankan misi seperti yang Tuhan Yesus pernah jalankan sebelumnya. Nah saudara, kalau kita nonton film Mission Impossible atau film agen-agen rahasia lainnya, biasanya kita melihat itu di awal film, ada adegan di mana tim yang akan menjalankan misi ini akan diberikan peralatan-peralatan canggih untuk menunjang misi mereka. Ada juga yang diberikan mungkin mobil yang canggih, mobil yang bisa nembak sana-sini, diberikan uang, ada yang diberikan identitas yang baru, diberikan network yang luar biasa. Tetapi kalau kita perhatikan, saat Tuhan Yesus memanggil mereka dan ingin mengutus mereka dalam misi Injil ini, Tuhan Yesus tidak memberikan satu peralatan khusus. Tuhan Yesus tidak memberikan barang-barang atau uang untuk murid-muridnya bawa, tetapi ada satu hal yang penting, dan ini hal yang khusus Tuhan berikan kepada para murid-muridnya, yang akan memastikan keberhasilan Injil mereka. Dan di ayat 1, hal ini disebut sebagai tenaga dan kuasa kepada mereka. Dalam bahasa aslinya tenaga, dalam bahasa Yunani adalah dunamis, yang berarti juga kekuatan, dan kuasa di dalam bahasa saya adalah exousia, yang artinya adalah otoritas. Saudara, otoritas dan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan ini juga adalah otoritas dan kekuatan yang Tuhan Yesus sendiri miliki di dalam pelayanan Injilnya. Dan inilah saudara, senjata pamungkas yang para murid ini perlukan dan para murid ini miliki agar mereka dapat menjalankan misi Injil ini dengan baik. Dan saudara, agar mereka dapat mengalami kuasa dan otoritas Kristus dalam pelayanan Injil ini, agar mereka dapat memakai senjata ini dengan efektif, caranya tidak lain tidak bukan adalah selain mereka semuanya harus bergantung dan bersandar sepenuhnya pada Kristus. Saudara, saya mau sedikit side track ke sini, karena di sini dikatakan misi para murid adalah untuk mengabarkan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah saudara, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kita mungkin berpikir, oke, kita memberitakan Injil, tapi kok kita nggak lagi menyembuhkan orang-orang sakit, kita nggak lagi melakukan mujizat pengusiran setan. Dalam ibadah kita nggak ada tuh di dalam liturgi kita satu hal yang namanya menyembuhkan orang sakit. Saudara, sedikit penjelasan tentang bagian ini. Dua hal ini sebenarnya bukan dua hal yang terpisah, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Dua hal ini adalah dua hal yang saling berkaitan, yang tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Tetapi saudara, pada saat Tuhan Yesus dan para muridnya pada waktu itu memberitakan Injil, firman Tuhan itu masih belum selesai. Pewahyuan masih terus berlanjut, dan mujizat, apakah itu penyembuhan, pengusiran setan, adalah tanda-tanda yang sebetulnya dipakai Tuhan untuk menyertai pemberitaan Injil dan untuk memvalidasi, menyatakan otoritas bahwa pemberitaan Injil yang mereka bawa ini betul-betul adalah dari Tuhan, bukan pemberitaan yang mereka nyatakan sendiri. Jadi ini adalah kuasa dan otoritas yang divalidasi, yang menjadi tanda, yang dinyatakan melalui mujizat, apakah itu penyembuhan atau pengusiran setan. Dan saat ini saudara, di abad 21, ministry kita saat ini, pelayanan kita saat ini, kita sudah memiliki tanda yang lebih besar, lebih validasi yang lebih kuat daripada mujizat. Apa itu? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan yang sudah lengkap, firman Tuhan adalah pernyataan yang sudah sepenuhnya cukup bagi kita untuk menyatakan Injil, dan firman Tuhan adalah otoritas dan kuat kuasa Tuhan itu sendiri yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Jadi saudara, saat ini waktu kita melayani, Tuhan juga memberikan otoritas dan kuasa kepada kita. Salah satunya adalah di dalam firman Tuhan. Ia memberikan 66 kitab ini bagi kita semuanya, dan ini adalah otoritas kita, kuasa kita saudara, dalam memberitakan Injil. Tidak hanya itu saja, Tuhan juga menyatakan kuasa dan otoritasnya juga dengan mengirimkan kepada kita semuanya satu pribadi,
Dan pribadi ini adalah Allah sendiri. Di dalam pribadi ketiga Tritunggal, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, otoritas dan kuasa dalam kita menjalankan misi Injil sekarang ini, Tuhan nyatakan, Tuhan berikan di dalam Roh Kudus dan firman Tuhan yang sudah lengkap dan sudah cukup untuk kita. Dua otoritas ini, Roh Kudus dan firman Tuhan, ini adalah otoritas yang akan terus memimpin, melatih, memberikan hikmat, bahkan memperbaiki kita, menegur kita, menyatakan kesalahan kita selama kita melayani Tuhan. Dan Roh Kudus di dalam hati kita, itu akan terus memberikan kekuatan. Dia akan menerapkan firman Tuhan, membawa kita untuk menghidupi firman Tuhan secara nyata, dan mengubahkan kita, menjadikan kita pelayan-pelayan misi Injil yang baik dan setia. Untuk itulah saudara, saat ini, kalau kita ingin menjalani panggilan misi Injil Tuhan dengan setia, kalau saudara ingin melihat Gospel Providence Church, gereja kita ini selalu setia memberitakan Injil, kita dapat membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dapat betul-betul mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan. Saudara, tidak ada jalan lain selain kita harus senantiasa bergantung pada otoritas dan kekuatan Kristus. Bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Dan selalu berpedoman, berpegangan pada firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Itulah kenapa saudara, kita dalam Gospel Providence Church juga kita selalu mengedepankan pengajaran firman Tuhan senantiasa. Dalam community group kita, Bible study kita mendorong saudara-saudara semua untuk bergabung bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah kekuatan kita saudara. Ini adalah pedoman kita satu-satunya yang kita perlukan untuk menghidupi Injil dengan setia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita betul-betul bisa melihat kekuatan dan mengalami otoritas Kristus ini, mengalami Roh Kudus, melihat firman Tuhan yang nyata dalam kita menjalankan misi Injil ini. Kita masuk ke poin yang kedua. Dalam menjalankan misi Injil, kita akan menanggalkan hal-hal penting dalam hidup kita. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus perintahkan selanjutnya saudara setelah ia memberikan pengutusan ini di ayat 1 dan 2. Kita lihat di ayat 3. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan atau katakan kepada murid-muridnya. Secara menarik Tuhan Yesus katakan seperti ini. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Saudara, ini adalah satu perintah yang sebenarnya nggak wajar. Karena saudara, pada zaman Tuhan Yesus, pada waktu itu, untuk melakukan satu perjalanan dari kota ke kota lainnya, itu berbeda dengan saat ini kita melakukan traveling atau perjalanan saat ini. Kalau sekarang saudara, kita semua yang hadir di ibadah pagi hari ini, kita bisa aja nanti sore langsung menghadiri acara di kota Bali yang jaraknya 1000 km jauh dari Jakarta dengan cepat dan mudah. Karena sekarang ada pesawat yang dapat mengantar kita dari Jakarta ke Bali dalam waktu hanya 1,5 jam saja. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus saudara, untuk pergi menempuh jarak yang sama dari Jakarta ke Bali, itu bisa dikatakan memerlukan waktu lebih dari 1 minggu. Karena pada saat itu mereka harus bepergian dengan jalan kaki, dan jalannya pun bukan jalan aspal kayak sekarang yang mulus, tapi jalannya pun juga jalan yang berbatu-batu, jalan-jalan yang mereka harus melewati padang gurun, jalan yang tidak enak. Dan sudah sewajarnya saudara, pada zaman Tuhan Yesus kalau orang itu melakukan traveling, perjalanan, mereka akan membawa hal-hal yang mereka butuhkan sama perjalanan, seperti bekal, uang, baju ekstra, dan tongkat. Yang tongkat itu biasanya digunakan untuk melindungi diri mereka dalam perjalanan. Kalau mereka ketemu binatang buas, mereka ketemu perampok, tongkat itulah mereka pakai sebagai senjata untuk melindungi diri mereka. Malah bisa jadi saudara, kalau saudara ada di zaman Tuhan Yesus, apalagi kalau saudara mungkin orangnya mirip seperti saya kalau perjalanan 5 hari, saya biasa bawa baju buat 7 hari. 2 hari saya biasanya bawa untuk serep. Saya biasanya pasti akan bawa lebih. Ya, saya akan bawa makanan lebih, baju lebih. Karena kita semua ingin agar kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman. Tapi menariknya di sini, kenapa Tuhan Yesus malah melarang murid-muridnya untuk membawa barang-barang yang mereka butuhkan dalam perjalanan misi Injil ini? Apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada mereka? Saudara, di sini Tuhan Yesus ingin menyatakan, kalau kita ingin hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kalau para murid ingin betul-betul mengalami kuasa dan otoritas Kristus itu, maka mereka harus menanggalkan apa yang mereka miliki, karena inilah kehidupan yang akan membuat mereka bergantung dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kok bisa begitu saudara? Saudara, saya ingin bertanya, kapankah kita kadang itu merasa lebih dekat kepada Tuhan? Apakah
pada saat kita dalam keadaan yang baik-baik saja atau keadaan yang melimpah, atau malah pada saat kita kekurangan. Saudara, saya yakin kebanyakan dari kita yang pernah mengalami hal-hal yang tidak enak, mengalami kekurangan, kita akan berkata, kita akan merasa Tuhan itu lebih dekat dari kita di saat kita berkekurangan, saat kita dalam kesusahan daripada saat kita melimpah. Karena saudara, seringkali saat kita berkekurangan, kita itu akan lebih rajin mencari Tuhan. Saat kita itu lagi katakan gak punya apa-apa, kita akan lebih sungguh-sungguh berdoa, baca Alkitab, ke gereja. Karena di saat itulah kita sadar bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang kita miliki dalam hidup kita. Dan di situ pula lah saudara, saat kita menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita miliki dalam hidup kita, kita akan betul-betul mau menyerahkan hidup kita secara total, bergantung pada Tuhan secara total dan pemeliharaannya kepada semua kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, dalam melayani Injil, kita bisa katakan less is more. Ini bukan berarti saudara saat ini dalam kita melayani Injil, ini bukan berarti kita nggak perlu uang. Ayo kita buang semua uang di rekening bank Gospel Providence Church atau rekening uang kita. Kita tanggalkan semuanya, barang-barang kita. Nggak perlu bawa. Bukan begitu saudara. Ya, jadi saudara, kita tetap perlu uang. Untuk sewa tempat ini aja saudara, Gospel Providence Church, kita tetap perlu uang untuk bayar sewa tempat. Untuk memenuhi kebutuhan ibadah kita masih perlu uang. Kita juga masih perlu sumber daya seperti rekan-rekan yang melayani dalam ibadah kita. Seperti tim musik, tim multimedia, yang saya atau Pak Riza kita berdua nggak bisa nih main musik, kita berdua nggak bisa mengoperasikan hal-hal di belakang situ. Tapi saudara, prinsipnya yang Tuhan mau ajarkan di sini adalah jangan sampai kita jadi terlalu bergantung kepada materi atau sumber daya yang kita miliki, sehingga itu menjadi penghalang kita untuk bergantung pada Tuhan. Dan saudara, seringkali ada kalanya untuk kita punya hati yang mau bergantung kepada Tuhan, itu kita harus menanggalkan hal-hal yang kita anggap penting, atau bahkan hal-hal yang kita anggap perlukan. Apakah itu saudara, kita harus menanggalkan apa yang kita anggap itu kesenangan kita? Apakah kita harus menanggalkan apakah itu yang kita anggap berarti, berharga? Misalkan waktu kita, energi kita yang lebih lagi, materi kita saudara. Saudara, Tuhan di sini mau kita belajar agar kita tidak melayani dalam kelimpahan, tetapi di dalam kecukupan. Karena inilah saudara yang akan membuat kita terus bergantung, mencari Tuhan. Dan melihat otoritas serta kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan misi kita. Nggak setiap kali saudara, kelimpahan itu akan menyelesaikan atau membuat pelayanan kita semakin lebih baik lagi. Malah saudara, kita mungkin pernah mendengar hal-hal di luar sana, cerita-cerita di luar sana. Pelayanan-pelayanan atau gereja-gereja yang dalam tanda kutip berkelimpahan. Justru di sana kita melihat ada banyak masalah politik mungkin. Ada pengajaran-pengajaran yang tidak lagi setia. Kita tidak mau hal ini sampai terjadi saudara. Dan sekali lagi, kalau kita mau misi Injil kita ini selesai, misi Injil ini dapat dibawa dengan setia, maka tidak lain kita harus bergantung pada Tuhan. Dan untuk bergantung pada Tuhan saudara, ada kalanya, ada waktunya dalam hidup kita, Tuhan akan meminta hal-hal yang penting itu untuk kita tanggalkan, yang kita serahkan kepada Tuhan. Dan inilah saudara, satu kehidupan yang Tuhan ingin ajarkan pada kita. Dan memang ini adalah tantangan yang besar. Gak mudah loh bagi kita untuk melepaskan hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita, hal-hal yang kita anggap perlu dalam kehidupan kita. Tapi ini hal yang penting yang perlu kita jalankan bersama-sama. Dan ini bukan hanya satu-satunya tantangan yang akan Tuhan berikan, yang akan kita hadapi dalam menjalankan misi Injil. Ada dua tantangan lain lagi. Kalau tantangan ini datangnya dari kita sendiri, bagaimana kita melepaskan, menanggalkan hal-hal yang kita butuhkan dalam menjalankan misi Injil kita. Dua tantangan berikutnya yang kita di poin ketiga dan keempat adalah tantangan yang kita akan lihat dari luar hidup kita. Oke, kita masuk ke poin nomor 3. Dalam menjalankan misi Injil, kita akan menghadapi penolakan. Saudara, penolakan itu adalah satu paket dengan misi Injil yang kita jalankan. Tuhan Yesus sendiri tidak memungkiri kalau kita lihat di ayat kelima, bahwa akan ada orang yang tidak mau menerima pemberitaan Injil murid-murid Tuhan Yesus. Kita sudah membahas saudara di khotbah bulan lalu dalam perumpamaan penabur, saudara bisa mendengarnya lagi di Spotify atau di YouTube kita, bahwa ada orang yang tidak akan menerima Injil. Dan
mereka tidak menerima Injil, utamanya terjadi bukan karena masalah Injil yang diberitakan atau bukan masalah pemberita Injilnya, tetapi masalahnya ada pada hati orang yang keras, yang tidak akan mau menerima dan akan terus menolak berita Injil. Dan saudara, selama hati orang masih keras, tidak peduli seberapa bagus, seberapa menarik Injil diberitakan, orang itu pasti akan menolak Injil yang kita beritakan. Tetapi saudara, seringkali tantangan penolakan Injil ini menjadi satu resiko yang paling kita takuti untuk menjalankan misi Injil. Karena bisa dikatakan pada dasarnya manusia itu nggak suka menerima penolakan. Saudara, tidak hanya dalam menolak pemberitaan Injil, tapi penolakan dalam hal-hal lainnya. Misalnya kita takut lamaran kerja kita ditolak. Bagi kita yang single, kita takut ditolak gebetan kita. Dulu saudara, saya pernah bekerja sebagai agen asuransi, dan musuh besar yang paling saya takutkan dalam pekerjaan saya adalah ditolak calon nasabah saya. Apalagi saudara, resiko penolakan ini bisa terjadi lebih besar dalam pemberitaan Injil. Karena saudara, bisa saja kita memberitakan Injil yang tidak enak didengar karena kita memberitakan orang adalah orang yang berdosa, yang perlu anugerah Tuhan. Kita bisa saja dimusuhi, kita bisa saja dihina, diserang mungkin oleh argumen-argumen filosofis yang mau mencoba mematahkan Injil, yang kita mungkin pikir, saya nggak bisa, saya nggak kuasain argumen-argumen seperti itu, jadi saya takut. Atau yang paling ekstrim, kita bisa takut dikucilkan dari komunitas kita, dikeluarkan dari komunitas, atau bahkan dari keluarga kita. Namun saudara, Tuhan Yesus sadar bahwa resiko penolakan ini adalah resiko yang nyata. Tuhan Yesus sendiri pernah ditolak saudara. Dan karena itulah ia memberikan instruksi kepada murid-muridnya di ayat 5, bagaimana kita menghadapi penolakan. Dikatakan di ayat 5 itu, kalau ada orang yang tidak mau menerima murid-murid Tuhan Yesus di dalam satu rumah atau dalam satu kota, dikatakan apa? Keluarlah dari kota mereka, kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Secara singkat saudara, pesan Tuhan Yesus ini secara nggak langsung ya dikutip oleh satu penyanyi Amerika, Taylor Swift. Shake it off, shake it off. Sebagai ini adalah tanda saudara, bagi kapan waktunya murid-murid itu harus move on dari pelayanan Injil, dari orang yang menolak mereka. Saudara, kita mungkin akan merasa kecewa, kita akan merasa sedih, kita mungkin akan merasa marah, sakit hati, kalau berita Injil yang kita bawakan ditolak orang. Saya sering mengalaminya, saudara mungkin sudah pernah mengalaminya, dan mungkin ada saudara di sini yang sekarang ini menjadi agak trauma untuk memberitakan Injil karena pernah mengalami penolakan yang besar. Dan saudara, nggak apa-apa kalau kita memang perlu waktu untuk istirahat sejenak, menenangkan diri kita kembali, kita perlu waktu untuk beratap agar memulihkan perasaan kita dari kekecewaan ini. Namun di sini saudara, Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa penolakan terhadap Injil yang kita bawa itu bukanlah satu kegagalan kita menjalankan misi Injil. Karena saudara, di dalam pelayanan Injil itu nggak ada yang namanya kata gagal. Semua pelayanan Injil pasti akan berhasil. Karena saudara, mengerjakan pelayanan Injil itu utamanya bukan kita, tetapi Tuhan yang ada di dalam kita. Dan karena Tuhan di dalam kita adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kuasa, maka Tuhan pasti nggak akan gagal menjalankan misi Injil. Maka di dalam menjalankan misi Injil itu kita ingat satu hal saudara, bahwa kita ini hanyalah instrumen yang Tuhan pakai untuk menjalankan pelayanannya. Dan oleh karena itu sebagai instrumen misi Injil Allah, satu pertanyaan yang patut kita renungkan, yang patut kita terus pertanyakan, apakah kita setia atau tidak dalam melayani Injil? Apakah kita masih akan tetap maju terus melayani Injil, setia melayani Injil, walaupun kita nggak melihat hasil atau perubahan atau buah yang konkret secara cepat dan nyata dalam diri seseorang? Apakah kita masih setia memberitakan Injil meskipun orang-orang terdekat kita itu menolak kita? Apakah saudara kita masih akan tetap setia melayani Injil di gereja Tuhan meskipun GPC kita nggak melihat ada pertumbuhan yang signifikan, jumlahnya segitu-segitu aja? Saudara, Tuhan itu nggak mencari orang yang berhasil untuk menjalankan misi Injilnya. Tuhan nggak mencari orang hebat untuk menjalankan misi Injilnya. Ingat saudara, dalam perumpamaan talenta di Matius pasal 25, saat ada tuan yang memberikan 10 talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Apa yang tuan itu katakan saat ia kembali dan menemukan hambanya yang berhasil membuat 5 talenta menjadi 10 talenta, 2 talenta menjadi 4 talenta? Apa yang ia katakan? Tuan itu tidak berkata, baik sekali usahamu, hambaku yang sukses.
atau hambaku yang hebat, tetapi ia katakan, baik sekali hambaku yang setia. Oleh karena itu saudara, selama kita masih bernapas, selama kita masih diberi kesempatan untuk menjalani misi Injil, berapapun harganya, teruslah beritakan Injil itu dengan setia. Dan inilah saudara satu kebenaran yang akan menguatkan kita untuk terus move on, untuk shake it off kalau kita ditolak. Karena keberhasilan pelayanan kita tuh gak tergantung pada kita, tapi kekuatan Tuhan semata saudara. Dan kita harus ingat satu lagi, kalau kita ditolak, bahwa di luar sana sebenarnya masih banyak orang-orang di sekitar kita itu yang perlu mendengarkan Injil. Jangan sampai saudara kesedihan kita, kekecewaan kita, sakit hati kita karena penolakan, atau rasa kegagalan yang kita rasakan, itu jadi penghalang bagi orang lain untuk mendengarkan kabar Injil. Yang memang saudara mungkin aja ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan sudah bukakan hati untuk menerima Injil dan menunggu kapan waktunya kita memberitakan Injil itu. Nah, mungkin ada satu hal di sini, satu tips bagi yang saya ingin sampaikan sedikit di sini, bagaimana kita tahu kalau kita udah perlu move on dari orang tertentu. Tentu saja ini berbeda saudara dalam kasus-kasus atau relasi-relasi kita dengan orang-orang yang kita temui. Ini dari pengalaman saya ada beberapa indikator yang biasanya menjadi perhatian saya. Kapan ini saatnya kita harus move on dari seseorang? Mungkin saudara yang pertama kita perlu move on apabila kita sudah mencoba memperkenalkan Injil berkali-kali kepada seseorang, tetapi orang ini masih terus menolaknya. Oke, mungkin pada saat ini saya harus ngerem dulu, stop dulu untuk memberitakan Injil, move on dulu ke orang lain. Mungkin kita perlu move on saudara apabila orang tersebut itu memiliki niat yang buruk atau niat yang mau menghancurkan diri kita atau komunitas kita, menghancurkan iman kita. Oke, ini sudah nggak bisa, harus move on. Atau mungkin kita perlu move on kalau kita melihat relasi kita dengan orang tersebut itu udah menjadi toksik, sehingga itu bisa berbahaya bagi jiwa kita. Tetapi saudara, sekalipun kita perlu move on, dan kita perlu belajar untuk move on dari penolakan Injil ini, bukan berarti kita harus putus hubungan atau bahkan membenci orang yang menolak kita. Tuhan Yesus sama sekali tidak mengajarkan seperti ini. Kita masih terus bisa mengasihi dia, menghargai mereka, dan yang terpenting, tetap mendoakan mereka, orang-orang yang menolak Injil ini, agar Tuhan betul-betul melembutkan hati mereka. Dan satu saat, kita tetap memiliki satu pengharapan ketika Injil diberitakan kepada mereka. Roh Kudus sudah melembutkan hati mereka, dan mereka dapat mendengar kabar Injil yang luar biasa ini dalam kehidupan mereka. Saudara, ini adalah satu tantangan yang besar yang kita semua hadapi. Tantangan yang menakutkan memang penolakan, tetapi bukan satu-satunya tantangan besar yang akan kita terima. Ada tantangan terakhir, satu tantangan terakhir yang akan kita terima. Dan ini tantangan yang sebenarnya lebih dahsyat lagi, yaitu tantangan persekusi. Kita masuk ke poin yang keempat, poin terakhir. Dalam menjalankan misi Injil, kita akan mendapatkan persekusi. Saudara, tantangan ini kita bisa lihat di 3 ayat terakhir, ayat 7 sampai 9. Di 3 ayat ini saudara, Lukas membawa perhatian kita itu kepada satu sosok yang namanya Herodes, yang dimana Herodes ini dikenal sebagai Herodes Antipas, dan dia adalah raja yang diangkat kerajaan Romawi untuk berkuasa di daerah Palestina. Herodes ini berbeda saudara dari Herodes yang mencoba membunuh Yesus di kitab Matius pasal 1 dan 2. Ini adalah anak dari Herodes Agung atau Herodes the Great yang ada di kitab 1 dan 2. Tetapi tetap saja Herodes ini memiliki intention yang buruk, intention yang jahat kepada pelayanan Injil. Dikatakan di ayat 7 di situ saudara, Raja Herodes yang mendengar apa yang Tuhan Yesus serta murid-muridnya lakukan, yaitu pelayanan misi Injilnya, bagaimana orang tertarik untuk melihat Tuhan Yesus, mendengar Tuhan Yesus di situ, ia menjadi cemas. Karena kalau kita baca di ayat 9 dikatakan bahwa Raja Herodes itu baru saja memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kalau saudara baca, ini background cerita lengkapnya ada di Markus pasal ke-6. Di situ diberitakan waktu itu Yohanes Pembaptis itu menegur Raja Herodes Antipas ini karena Raja Herodes Antipas ini memperbolehkan anaknya Herodias itu untuk kawin dengan saudaranya sendiri, kawin incest, gitu, menikah incest, gitu. Yohanes Pembaptis menegur, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak senang. Akhirnya Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenggal kepalanya, dihukum mati. Nah saudara, Yohanes Pembaptis kita tahu juga adalah rekan pelayanan Injil Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat saudara Tuhan Yesus juga. Tetapi Herodes melihat saudara, bahwa setelah Yohanes ini dipenggal, setelah Yohanes ini nggak ada lagi, kok pemberitaan Injil dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu semakin besar dan semakin tersebar. Hal ini membuat saudara Herodes itu jadi penasaran, siapa sosok Tuhan Yesus ini?
Apakah dikatakan di situ ia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi? Dan kalau dia bangkit lagi, gawat dong. Dia bisa aja menjalankan pembalasan kepada Herodes. Dan di situ dia takut. Oleh karena itu saudara, di ayat 9 dikatakan bahwa Herodes itu berusaha sedemikian rupa untuk menemui Yesus. Dan ia pun juga mungkin punya keinginan, kita nggak tahu, nggak dicatat di bagian ini, tapi dia mungkin saja punya keinginan yang buruk untuk membunuh Tuhan Yesus seperti ia membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara, ini adalah satu bentuk persekusi yang Tuhan Yesus hadapi pada saat itu. Mungkin bagi kita saudara di kota Jakarta, tantangan persekusi dalam misi Injil ini masih tergolong rendah. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih bisa mengabarkan Injil, kita masih beribadah setiap minggu seperti hari ini dengan cukup leluasa, dengan fasilitas yang memadai. Tidak seperti mungkin saudara-saudara kita di beberapa daerah di Indonesia yang kita dengar mungkin tidak diperbolehkan untuk beribadah. Mereka pekerjaan Injilnya dihambat begitu rupa. Akan tetapi saudara, ancaman persekusi ini mungkin kita bisa hadapi dari hal-hal yang sifatnya lebih kecil atau lebih dekat di sekitar kita. Apakah itu mungkin ada yang datang dari keluarga kita, dari orang tua, saudara, pasangan kita yang gak suportif, bahkan sampai melarang kita untuk jadi orang Kristen, atau mungkin untuk menyerahkan diri kita menjadi pemberita Injil. Atau mungkin saudara, saya pernah mendengar juga di tempat kerja kita, ada orang-orang Kristen yang diperlakukan secara tidak adil karena atasannya itu gak senang sama orang Kristen. Ini adalah satu bentuk persekusi. Dan seringkali juga persekusi ini datang, tantangan persekusi ini datang secara tidak terduga dalam kehidupan kita. Bisa jadi aja saudara, tahun depan kita akan ada pemilu, pemerintahan akan berganti, menteri-menteri presiden akan berganti, dan nantinya ada aturan baru yang dikeluarkan yang akan mempersulit kita dalam beribadah atau dalam menjalankan memberitakan Injil. Nah saudara, apapun yang kita hadapi, kondisi hidup kita seperti apapun, tantangan persekusi itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Dan melihat semua tantangan-tantangan, hal-hal yang mungkin kita dengar, kok kayaknya berat ya jalanin misi Injil ini. Ada satu pertanyaan saudara, yang mungkin kita renungkan saat ini. Sampai kapan kita akan menghadapi semua tantangan yang kita dengar dalam firman hari ini? Menanggalkan hal yang penting, menghadapi penolakan, mendapat oposisi. Dan kita mungkin berpikir, bagi kita yang sedang menghadapi tantangan-tantangan besar ini, akankah tantangan-tantangan ini akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan seiring berjalannya waktu kita melayani misi Injil? Sayang sekali jawabannya tidak, saudara. Malah kita bisa lihat tantangan-tantangan misi Injil ini bisa semakin besar seiring berjalannya waktu. Saudara mungkin di sini bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah setia, yang sudah lama melayani Injil dengan setia, dan mereka bisa bercerita sharing kepada kita betapa sulitnya tantangan yang mereka harus hadapi dalam pelayanan mereka. Nah, seringkali saudara, di saat tantangan misi Injil ini semakin berat dalam beban kita, penolakan kita alami terus-menerus, kita menghadapi persekusi yang luar biasa, kita mungkin kembali bertanya dan meragukan, di mana otoritas dan kekuatan Allah? Apakah betul Tuhan Yesus telah berhasil? Apakah betul Tuhan Yesus pasti akan membuat misi Injil di dalam kehidupan kita itu berhasil? Saudara, kalau kita kembali lihat ke kitab Lukas, setelah ancaman persekusi yang dikeluarkan oleh Herodes yang kita lihat di pasal 9 ini, kita lihat saudara, setelah pasal 9 ini, di pasal 10 nanti Tuhan Yesus dikatakan akan meninggalkan Galilea, dia akan melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Di mana saudara, pada saat Tuhan Yesus ada di kota Yerusalem, kita nanti akan mempelajari pelayanan Tuhan Yesus. Ancaman yang Tuhan Yesus akan terima itu akan semakin besar. Sampai puncaknya di kota Yerusalem lah nanti Tuhan Yesus akan ditangkap, dia akan diadili, bahkan akhirnya Yesus akan diadili di depan Herodes Antipas ini sendiri, dan pengadilan ini akan menggiring Tuhan Yesus sampai pada akhirnya ia menerima persekusi terbesar, yaitu hukuman mati di atas kayu salib. Yang terjadi saudara, bukan karena dosa atau kesalahan Tuhan Yesus sendiri, tetapi yang terjadi karena penolakan yang menyakitkan dari bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi. Dan saudara, kalau kita lihat di atas kayu salib juga lah Tuhan Yesus kehilangan segalanya. Bahkan yang puncaknya dia dikatakan di atas salib, Bapa di surga memalingkan wajahnya dari Yesus. Orang-orang yang melihat Yesus mati di atas kayu salib mungkin berpikir pada saat itu bahwa Yesus telah gagal menjalankan misi Injil di dalam dunia ini.
Mereka berpikir Yesus sepertinya telah kalah atas dunia ini karena ia sudah mati di atas kayu salib. Tetapi di mata Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib adalah otoritas dan kekuatan Kristus yang sangat nyata. Karena melalui kematiannya saudara, Tuhan Yesus telah berhasil mengalahkan musuh terbesar di dalam dunia ini, yaitu dosa yang membawa maut. Yang ia lakukan melalui pengorbanan darahnya yang kudus untuk menanggung dan menghapus dosa-dosa manusia, termasuk dosa saya dan dosa saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saudara, salib Kristus adalah tindakan, momen yang menggenapkan misi Injil ini dengan berhasil. Sehingga misi Injil yang dibawa oleh ke-12 muridnya dan misi Injil yang kita bawa saat ini, itu bukanlah misi Injil yang nantinya akan berhasil, tetapi ini adalah misi Injil yang sudah berhasil, saudara. Dan bagaimana kita dapat melihat otoritas dan kuasa Kristus dalam misi Injil ini senantiasa? Jawabannya adalah dari Injil itu sendiri, saudara. Injil yang kita layani dan kita beritakan itu juga adalah kekuatan bagi kita. Karena ingat saudara, sebelum kita melayani Injil, Injil itu sudah terlebih dahulu melayani kita. Kita telah menerima kekuatan Injil. Kita telah menerima pengampunan dosa. Kita telah menerima kehidupan baru. Artinya saudara, otoritas dan kekuatan Kristus itu telah ada di dalam kita. Modal kita itu sudah ada di dalam kita. Pertanyaannya, apakah kita akan terus melihat kepada Injil ini sebagai satu-satunya pengharapan dalam kita menjalankan misi Injil kita? Dan pertanyaan lagi saudara, apakah kita mau bergantung sepenuhnya kepada Injil yang telah memberikan pengharapan, telah memberikan kehidupan baru ini kepada kita dalam kita menjalankan misi Injil kita? Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Tuhan sudah memberikan apa yang kita perlukan saudara untuk menjalankan misi Injil kita dengan setia. Tugas kita saat ini, anak-anak Tuhan, adalah bagaimana kita setia memegangnya. Dan kita nggak sendiri, kita memegang ini bersama-sama dengan umat-umat Tuhan lainnya, dengan saudara-saudara seiman kita, orang-orang di kiri kanan saudara yang hari ini duduk di sini, untuk membawa misi Injil bersama-sama sampai pada kesudahannya. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin di mata dunia, di mata masyarakat, terlihat orang-orang yang biasa-biasa saja. Tetapi Kau memanggil setiap kami Tuhan untuk menyatakan, menghidupi, melayani Injil-Mu ini Tuhan. Di dalam apa yang Kau nyatakan kepada kami. Bapa, ini adalah panggilan yang terlalu besar untuk kami pikirkan, untuk kami jalani sendiri Tuhan. Tetapi hari ini kami belajar bahwa Tuhan telah memberikan segalanya. Tuhan telah membayar lunas apa yang kami perlukan untuk menjalankan misi Injil ini. Dan terutama, Kau ada bersama-sama, turut bekerja, memimpin kami, menguatkan kami, menyertai kami melalui Roh Kudus dan firman-Mu, agar kami terus dapat hidup setia, membayar harga, menjalani, menghidupi Injil ini dengan setia, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, agar betul-betul pelayanan Injil yang kami jalankan di dalam setiap panggilan kami itu menjadi pelayanan yang berbuah, menjadi pelayanan yang dapat memancarkan kabar Injil-Mu dengan indah, dengan agung dan mulia Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, jangan membiarkan hal-hal yang kami miliki, apakah itu materi kami, apakah itu koneksi kami, apakah itu kenyamanan kami, itu menjadi penghalang kami dalam mengabarkan berita Injil. Dan kami berdoa Tuhan, agar berita Injil ini semakin terdengar, semakin dikabarkan dengan setia di dalam kota Jakarta dan juga di lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan firman hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.